Hai, apa kabar si Box Family? Jumpa lagi dilanjutkan film serial Moon Knight. Pengikut Harrow mengangkat mayat Mark dari kolam dan mencoba mengambil usapti yang diambilnya dari makam Alexander Agung. Mereka menemukan usapti itu disimpan di dalam baju Mark. Lalu usapti itu diberikan kepada Harrow. Layla yang masih berada di ruangan itu berhasil melumpuhkan salah satu pengikut Harrow. Harrow menunjukkan usapti itu di depan para pengikutnya. Tiba-tiba tongkat yang dipegang oleh Harrow mengeluarkan sebuah cahaya dan pada ujung tongkat berubah menjadi kepala buaya. Lalu ia pun bergegas meninggalkan tempat itu bersama pengikutnya. Layla perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Ia pun segera mendekati mayat Mark. Layla sangat terpukul melihat kenyataan Mark telah tewas. Ia lalu mengambil skerap yang diletakkan Harrow di atas tubuh Mark. Layla lalu mengikuti Harrow yang akan menuju ke suatu tempat. Rombongan Harrow dan para pengikutnya saat ini sedang menaiki mobil. Di sebuah jalan besar rombongan itu dihadang oleh para petugas yang sedang melakukan pemeriksaan. Para petugas langsung bereaksi ketika Harrow dan para pengikutnya bersamaan turun dari mobil. Mereka segera mengarahkan senjatanya masing-masing ke Harrow dan para pengikutnya. Harrow lalu menghentakkan tongkatnya dan yang terjadi kemudian adalah jiwa para petugas terserap oleh semacam cahaya ungu. Mereka pun langsung roboh seketika. Tinggal seorang petugas yang menurut Harrow timbangannya seimbang dan dibiarkan hidup. Layla yang ternyata sejak tadi ikut bersama rombongan mencoba untuk menyergap dan membunuh Harrow. Salah seorang mayat petugas tiba-tiba memperingatkan Layla untuk tak melakukan hal itu. Mayat itu ternyata dirasuki oleh Dewi Teward. Si mayat menyarankan pada Layla untuk mencari usapti Khonsu yang ada di ruang dewan. Ia meminta Layla untuk menghancurkan usapti itu agar Mark juga dapat hidup kembali. Dewi Teward juga menawarkan Layla untuk menjadi avatarnya. Tak lama kemudian terdengar aba-aba dari pengikut Harrow untuk melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat kemudian rombongan Harrow pun telah sampai di piramida Giza. Harrow segera mengerahkan kekuatannya untuk membuka pintu rahasia piramida itu. Di dalam piramida sendiri avatar para dewa telah mengetahui jika Harrow akan datang ke tempat itu. Mereka kini tahu bahwa Harrow saat ini akan membangkitkan Dewi Amit di tempat itu. Mereka pun akhirnya berhadapan dengan Harrow dan para pengikutnya. Layla menyelinap masuk dan mencoba untuk mencari usapti Khonsu. Ternyata para avatar dewa tak sanggup menghadapi Harrow dengan kekuatan tongkatnya. Kemudian Harrow menghancurkan usapti Amit di ruangan itu. Keluarlah cahaya berwarna ungu yang melayang kemudian menjelma menjadi Dewi Amit. Layla juga telah berhasil menemukan usapti Dea Khonsu di ruang itu. Amit yang kini telah terbebas dari kurungan batu selama 2000 tahun lalu mendekati Harrow. Ia kini menjadikan Harrow sebagai avatarnya dan meletakkan tangannya ke kepala Harrow untuk memberkatinya. Layla pun segera menghancurkan usapti Khonsu yang didapatkannya. Muncullah Khonsu di hadapan Layla dan mencoba untuk menawari Layla agar mau menjadi avatarnya. Layla tak mempercayai Khonsu dan begitu juga dengan Mark sebenarnya juga tak percaya dengan Khonsu. Layla saat ini hanya ingin bekerja sama dengan Khonsu untuk mencegah Amit dan Harrow berbuat kerusakan. Amit dan Harrow beserta para pengikutnya bermaksud keluar dari ruangan itu. Belum lama mereka bergerak, Khonsu datang untuk menghadang jalan mereka. Di padang alang-alang Mark merasakan kedamaian. Teward mengatakan bahwa neraca Mark telah seimbang. Mark sekarang tak akan merasakan bahaya, kesepian, dan kesakitan di tempat itu. Tetapi Mark teringat akan Stephen yang ditinggalkannya menjadi patung di gurun. Ia lalu berbalik arah ke belakang bermaksud untuk menemui Stephen. Mark melihat keadaan Stephen yang menjadi patung pasir, kemudian berjalan mendekatinya. Di depan patung Stephen, Mark mengungkapkan semua perasaannya. Mark merasa Stephen telah menyelamatkan hidupnya selama ini. Stephen adalah sosok pahlawan yang selalu menemaninya. Mark tak bisa melihat Stephen sendiri dalam keadaan seperti itu di gurun. Lalu diletakkan jantung mereka ke tangan patung Stephen. Tiba-tiba jantung itu menyala dan membuat Stephen dan Mark bergantian menjadi patung. Mendadak pintu gerbang antara dunia dan alam bawah Mesir terbuka. Bersamaan itu tubuh mereka telah berubah menjadi manusia seutuhnya. Mereka pun bergegas untuk memasuki gerbang itu. Mark terus bergandengan tangan dengan Stephen dan berusaha secepatnya memasuki gerbang itu. Dari arah belakang gelombang pasir besar mengarah kepada mereka. Tiba-tiba Teward datang dengan kapalnya mencoba untuk menghalau gelombang yang mengarah ke arah mereka. Akhirnya mereka pun berhasil memasuki gerbang itu.
Saat itu Amit berhasil menjatuhkan Honshu dan langsung melayangkan pukulannya. Pukulan Amit tak sampai mengenai Honshu karena Mark berhasil terlebih dulu memasuki tubuhnya. Sehingga Honshu menghilang dari hadapan Amit. Kini Mark hidup kembali karena kekuatan Honshu telah masuk kembali ke dalam tubuhnya. Mark yang berubah menjadi ksatria pembela pengembara malam langsung bergerak untuk menemui Honshu. Mereka pun bertemu di suatu tempat di sebuah padang gurun. Mendadak Stefan muncul di hadapan Honshu dan mencoba meminta penawaran baru. Stefan saat ini merasa sudah satu paket dengan Mark dalam satu tubuh. Akhirnya Honshu menyetujui akan melepas mereka setelah misi ini berakhir. Di ruang dewan, Layla berusaha menolong avatar Dewa Osiris yang tengah sekarat. Ia memberitahu Layla bagaimana cara mengurung Amit kembali. Ia harus membawa tubuh avatar Amit ke ruang dewan. Karena hanya ruang inilah yang memiliki kekuatan yang sangat besar dari para dewa. Tak lama kemudian avatar Dewa Osiris pun menghembuskan nafas yang terakhir. Layla mencoba mencari keberadaan Dewi Teweret di tempat itu. Ia memanggil namanya dan bermaksud untuk menjadi avatarnya. Mengetahui keinginan Layla, Teweret pun mengabulkan permintaannya. Kini Layla telah berubah penampilan dengan kostum superhero barunya. Di atas langit, Mark terlihat sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dari atas piramida, Harrow memerintahkan para pengikutnya untuk menghakimi semua orang. Mereka yang neracanya tak seimbang akan tersedot jiwanya. Layla sebagai avatar baru Teweret pun kemudian bergerak untuk melakukan aksinya. Kedatangan Mark diketahui oleh Harrow dari kejauhan. Honshu yang bersama Mark langsung menyerang Amit saat itu juga. Terjadilah pertarungan epik para dewa di tempat itu. Kali ini Harrow mampu menjatuhkan Mark dan membuatnya tak berdaya. Layla pun dibuat tak bisa menggerakkan sayapnya karena tertancap senjata Mark yang dilemparkan Harrow. Sementara Honshu sendiri menjadi bulan-bulanan Amit saat itu. Harrow kemudian mengakar tongkatnya untuk segera menghabisi Mark. Dari tongkat itu keluarlah sinar ungu yang besar mengenai tubuh Mark. Tiba-tiba Mark tak sadarkan diri, ketika terbangun ia sudah dalam posisi menewaskan Harrow. Mark mengira itu adalah perbuatan Stefan, tapi Stefan menyangkal telah melakukannya. Mereka kini tahu jika ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuh mereka. Belum sempat mereka berpikir banyak, mereka melihat Honshu membutuhkan pertolongan. Layla lalu meminta Mark untuk membawa tubuh Harrow menuju ruang dewan. Mark meletakkan tubuh Harrow di sebuah altar di tengah ruangan itu. Lalu bersama Layla, Mark membacakan mantra untuk mengurung kembali Amit ke dalam batu. Perlahan-lahan tubuh Amit menjadi cahaya berwarna ungu. Cahaya itu bergerak masuk ke dalam mulut Harrow. Honshu segera menyusul ke dalam ruang dewan. Ia memerintahkan Mark untuk segera mengakhiri Harrow. Layla mencegah Mark untuk melakukan hal itu karena ia sudah bebas dari perjanjian Honshu saat ini. Mark pun tak jadi melakukan perintah terakhir Honshu itu. Ia meminta pada Honshu untuk segera membebaskannya. Seiring kepergian Honshu, Mark saat ini tak lagi menjadi avatar Honshu. Mendadak Mark kembali lagi ke fasilitas medis milik Dr. Harrow. Mark bertanya pada Dr. Harrow apakah saat ini mereka dalam dunia nyata. Dr. Harrow justru memberikan jawaban yang membingungkan. Ia mengatakan bahwa kenyataan itu lahir dari imajinasi setiap orang. Mark lalu melihat jejak darah yang ditinggalkan di lantai saat Dr. Harrow menuju ke arah mejanya. Mark ini jadi tahu mereka saat ini ada di dunia imajinasi karena untuk menyadarkan Dr. Harrow selalu memakai sepatu yang ada kaca di dalamnya. Dengan rasa sakit itu Dr. Harrow akan bisa sadar dan kembali ke dunia nyata di saat ia nanti ingin kembali. Lalu Mark dengan kesadarannya berusaha menjatuhkan dirinya. Saat itulah Mark kembali ke sebuah kasur dan merasa seperti baru bangun dari tidurnya.
Mark saat ini menjadi Stephen yang berada di apartemen kumuh dan ditemani oleh ikan koki yang ada di akuariumnya. Saat Stephen hendak bangkit, ia pun terjatuh ke lantai. Ia lupa kebiasaan mengikat kakinya di saat menjelang tidur. Kini Stephen telah mendapatkan kehidupan awal ia kembali seperti saat pertama belum ketemu dengan Mark. Dr. Harold saat ini berganti menjadi pasien di fasilitas medis milik Dr. Grayson. Ia saat itu tengah dijemput oleh seseorang. Harold dengan kursi rodanya diantar seseorang keluar dari tempat itu. Dengan kasar orang itu lalu memasukkan Harold ke dalam sebuah mobil. Ternyata dalam mobil itu telah menunggu Khonsu di sana. Lalu Khonsu mengenalkan avatar barunya yang bernama Jet Lockley. Tak lama kemudian Lockley memperlihatkan diri lalu menembak Dr. Harold di dalam mobil itu. Sekian season terakhir kisah kita kali ini. Mudahan si Box Family merasa terhibur dan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.